Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Teman-teman bayangin deh, gimana rasanya kalau kalian tuh lagi enak-enak tidur nih pakai piyama, tiba-tiba atap rumah kalian dijebol sama pasukan khusus, terus kalian tuh diculik dibawa ke kapal perang. Serem banget kan? Tapi inilah teman-teman skenario gila yang terjadi pada Presiden Venezuela di tahun 2026. Operasi ini cuma butuh waktu 3 jam saja, tapi bikin seluruh dunia dibuat geger. Gimana caranya tentara Amerika bisa nyusup tanpa ketahuan? Yuk kita bedah kronologinya. Banyak orang mikir operasi militer itu ya cuma soal tembak-tembakan. Padahal senjata paling kuat itu adalah informasi. Operasi Kilat tahun 2026 ini bukan cuma sulap yang kejadian semalam loh ya. Ini adalah rencana balas dendam yang sudah dimasak matang-matang sejak 5 tahun sebelumnya. Semuanya dimulai dari satu panggilan telepon rahasia di bulan Agustus 2020. Halo CIA, saya punya rahasia besar nih. Kira-kira begitulah isinya. Penelpon ini punya nama sanding yang keren teman-teman, yaitu adalah Kardinal. Dia bukan orang sembarangan, dia adalah perwira tinggi Venezuela yang sudah 8 tahun menjadi bodyguard setiap Presiden Maduro. Kenapa dia berkhianat? Ya simple, dia kesel. Dia lihat rakyatnya tuh susah cari makan, bosnya malah asik numpuk harta dan juga main bisnis gelap sama bandar narkoba coba. Nah, karena sudah nggak tahan, si Kardinal ini nekatlah menjual informasi ke Amerika. Harganya mahal banget guys, dia minta uang tunai sekitar 850 miliar rupiah, lalu perlindungan buat keluarganya dan juga identitas baru di Amerika. Buat CIA, harga segitu sih ya murah banget, demi bisa mendapatkan peta rahasia istana musuh. Ya, berkat informasi dari Kardinal, Amerika menjadi tahu segalanya. Mulai dari jadwal ganti penjaga, letak bunker rahasia, sampai jam berapa nih presiden itu tidur siang. Saking niatnya juga, pasukan khusus Amerika tuh sampai membangun rumah tiruan yang persis banget sama istana presiden Venezuela. Di sana mereka tuh latihan setiap harinya guys, masuk sergap, keluar lagi dan juga lagi. Sampai-sampai nih mereka tuh bisa melakukannya sambil merem, coba bayangin. Mereka pun soalnya tuh harus hati-hati banget karena istana itu aslinya dijaga sama teknologi canggih buatan Tiongkok dan juga sistem pertahanan udara Rusia. Tapi sehebat-hebatnya benteng pasti ada celahnya dong. Momen itu datang pada bulan November 2024. Presiden dikabarkan tuh sakit parah dan harus pergi berobat ke Kuba. Saat dia pergi nih, penjagaan di istana jadi longgar banget, yang mana mungkin turun sampai dengan 40%. Nah, disitulah teman-teman mata-mata mulai masuk dan juga menanam alat sadap. Semua persiapan sudah matang deh pokoknya. Namun ceritanya berlanjut setelah Donald Trump resmi dilantik jadi Presiden Amerika di Januari 2025 ya. Kalian tahu dong gayanya si Donald Trump itu seperti apa? Gaspol remblong deh pokoknya. Begitu dia duduk di kursi presiden, dia langsung buka buku rahasia yang sudah disiapin sama CIA bertahun-tahun. Oke, saatnya kita jemput Maduro. Kira-kira begitulah perintahnya. Tapi Amerika juga nggak bodoh teman-teman. Mereka nggak langsung nyerang begitu aja. Mereka bikin drama dulu tuh, namanya adalah Operation Distant Thunder ya. Ngakunya sih cuma latihan militer biasa buat musir pengedar narkoba yang ada di Laut Karibia. Padahal itu cuma kedok buat naruh pasukan elit Delta Force dan juga SEAL di jarak yang deket banget sama Venezuela atau cuma 110 km saja ya. Nah, sebelum nyerang pun Trump juga sempat tuh main trik mental dulu nih. Ingat nggak tanggal 14 November lalu? Trump nelpon Maduro secara langsung dan ini tanpa perantara ya. Intinya dia bilang begini, bro, mending lu nyerah deh, mundur baik-baik aja, nanti gue kasih duit pensiun dan hidup tenang. Tapi Maduro ya malah ketawa tuh dan ngerasa dia tuh sakti banget. Ya dia ngerasa nggak bakal bisa disentuh gitulah pokoknya. Nggak taunya rekaman telepon itu sengaja dibocorin ke media biar dunia tuh tahu kalau Amerika sudah ngasih peringatan. Maduro yang kepedean akhirnya lengah. Dia malah sibuk tuh ketemu perwakilan Tiongkok buat bisnis. Padahal harusnya tuh jadwal dia pergi berobat. Disinilah celahnya. Karena dia tuh nggak jadi pergi dan juga malah nginep di istana yang penjagaan itu lagi longgar karena dikira ya nggak ada ancaman, mata-mata CIA yang sudah nyusup langsung lah tuh ngasih kode sikat sekarang. Akhirnya bener aja, di tanggal 2 Januari 2026 jam 2 pagi nih saat semua orang lagi nyenyak tidur, pesawat tempur siluman Amerika menghancurkan sistem pertahanan udara Venezuela cuma dalam waktu hitungan 9 detik saja. Di saat yang sama, rudal Tomahawk juga diluncurkan ke gudang amunisi serta pangkal militer buat mengalihkan perhatian. Hasilnya, semua penjagaan tadi tuh mulai berfokus ke sana dan ninggalin prajurit yang cuma tersisa sebanyak 40 orang saja.
Sementara dari Amerika, 40 juga teman-teman. Di saat itulah helikopter Amerika tuh senyap-senyap datang di atas atapnya istana. 12 anggota pasukan khusus turun pakai tali tuh seperti di film ninja. Cuma dalam waktu 10 menit mereka tuh mendobrak kamar di lantai 3 ya. Dan benar saja, mereka menemukan Presiden Maduro yang masih bengong pakai piyama sutra serta dibuat kaget karena suara ledakan. Waktu dia mau protes, saya presiden loh. Tentara Amerika mah nggak peduli. Dia langsung diborgol, ditutup matanya dan juga diangkut ke helikopter bersama istrinya juga. Terus misi selesai gitu? Ya secara militer sih sukses besar ya. Maduro memang berhasil dibawa ke kapal induk dan juga diterbangkan ke Miami buat diadili. Tapi secara politik, wah kacau balau guys. Dunia internasional tuh pada marah banget. Rusia dan juga Cina ngecam keras lah pokoknya. Bahkan ahli hukum bilang, presiden itu punya kekebalan hukum loh. Gak boleh main asal culik kayak begitu aja. Ini melanggar aturan PBB banget. Ya anggapannya begini, meskipun Maduro tuh dituduh jahat, tapi menculik presiden negara lain itu bisa dibilang ya ngajak perang kan? Jadi skenario ini ninggalin pertanyaan besar buat kita nih teman-teman. Apakah memang boleh menegakkan keadilan dengan cara melanggar hukum? Jadi bingung kan guys? Coba kalau menurut kalian sendiri gimana tuh? Tulis di kolom komentar di bawah ya. So segitu dulu aja guys untuk video hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.